Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Harmoni Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Bidang Ekonomi. Dosen pengampu mata kuliah ini, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah Rahmatullah Jafar, SIP, MSI. Adapun anggota kelompok 3 yaitu Ashifa Sahrani, Holivia Bongga Pasau, Fatin Salsabila Putri Yuki, Angelin Natasha Pradevi, dan Vivi Alvina Damayanti Samsudijal. Adapun subbab yang akan atau submateri yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana konsep urgensi harmoni kewajiban warga negara dan bagaimana hak serta hak kewajiban warga negara dalam bidang ekonomi. Yang kedua, apa tantangan dalam penerapan hak dan kewajiban warga negara di bidang ekonomi? Yang ketiga, bagaimana realita dan hak kewajiban warga negara di bidang ekonomi? Yang terakhir, bagaimana solusi dari masalah yang mengancam hak dan kewajiban warga di bidang ekonomi? Konsep dan urgensi harmoni kewajiban warga negara dalam bidang ekonomi. Dalam tradisi budaya Indonesia, saat wilayah Nusantara diperintah oleh raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa, di mana rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa reserve sebagai bentuk penghambaan yang total. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori kolerasi, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan kenegaraan maupun hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan pribadinya secara historis tidak pernah dirumuskan secara sempurna. Karena organisasi negara tidak bersifat statis. Artinya, organisasi negara itu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia. Kedua konsep hak dan kewajiban warga negara atau manusia berjalan seiring. Hak dan kewajiban asasi merupakan konsekuensi logis daripada hak dan kewajiban kenegaraan. Juga manusia tidak dapat mengembangkan hak asasinya tanpa hidup dalam organisasi negara. Kewajiban dan hak warga negara dalam bidang ekonomi. Pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 34 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Slide berikut. Arti pesannya adalah A. Hak memperoleh jaminan kesejahteraan ekonomi, misalnya dengan tersedianya barang dan jasa, keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat. B. Hak dipelihara oleh negara untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar. C. Kewajiban bekerja keras dan terarah untuk menggali dan mengelola berbagai sumber daya alam. D. Kewajiban dalam mengembangkan kehidupan ekonomi yang berasaskan keluarga, tidak merugikan kepentingan orang lain. E. Kewajiban membantu negara dalam pembangunan, misalnya membayar pajak tepat waktu. Sejumlah sifat dan karakter yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Yang pertama, memiliki rasa hormat dan tanggung jawab. Sifat ini adalah sikap dan perilaku sopan santun, ramah tamah, dan melaksanakan semua tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai negara yang dikenal murah senyum dan ramah, identitas tersebut sepatutnya dijaga dan dipelihara. Kemudian yang kedua yaitu bersikap kritis. Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta yang valid atau sah, serta argumentasi yang akurat. Sifat kritis ini diperlukan oleh setiap warga
oleh setiap warga guna menyaring segala informasi dan aktivitas yang baik mengenai perorangan pihak-pihak tertentu maupun aparat pemerintah sehingga dapat mencegah segala pelanggaran maupun eksploitasi yang mungkin terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan diskusi dan dialog. Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang dalam menyelesaikan masalah. Ulang nomor 3. Yang ketiga, melakukan diskusi dan dialog. Sifat ini adalah sikap dan perilaku dalam menyelesaikan masalah. Hendaknya dilakukan dengan pola diskusi dan dialog yang untuk mencari kesamaan pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi. Kemampuan mengeluarkan pendapat dari warga negara akan membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian yang keempat yaitu bersikap terbuka. Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang transparan serta terbuka sejauh masalah tersebut tidak bersifat rahasia. Keterbukaan akan mencegah pelanggaran atau penyimpangan dan mampu membangun sikap mental yang positif dan lebih profesional. Kemudian selanjutnya adalah realita penerapan hak dan kewajiban warga negara dalam bidang ekonomi. Di negara berkembang seperti Indonesia, masih banyak masyarakat yang tidak peduli akan pentingnya membayar pajak pada pemerintah. Bahkan tidak mudah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat masih enggan membayar pajak, mengelak pajak, serta bahkan tidak peduli tentang pajak merupakan masalah tersendiri bagi pemerintah. Tetapi pada kenyataannya, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat yang lebih tinggi banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka juga memiliki kewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Tantangan dalam penerapan hak dan kewajiban warga negara di bidang ekonomi. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting. Seorang yang semestinya memiliki hak namun ia tidak menyadarinya, maka ia akan membuka peluang bagi pihak lain untuk menyimpangnya. Demikian pula ketidaksadaran seseorang akan kewajibannya akan membuat hak yang semestinya didapatkan orang lain menjadi dilanggar atau terabaikan. Masalah dan solusi dalam penerapan hak dan kewajiban warga negara di bidang ekonomi. Yang pertama adalah jumlah angkatan kerja yang besar. Nah, pemecahan masalahnya dapat berupa jumlah angkatan kerja yang besar, pertama-tama disebabkan karena tingginya tingkat kelahiran atau pertumbuhan penduduk. Maka solusi yang harus dilakukan pemerintah dalam menekan dan mengurangi tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, yaitu dengan memaksimalkan pelaksanaan program keluarga berencana atau KB. Jika program KB berjalan baik, maka jumlah angka pertumbuhan atau kelahiran akan menurun. Demikian pula angkatan kerja. Terus yang kedua adalah kualitas tenaga kerja relatif rendah. Penyebab rendahnya kualitas tenaga kerja di Indonesia diantaranya karena rendahnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang tersedia, kurangnya pelatihan, dan pemagangan kerja. Pemecahan masalahnya, untuk mengatasi masalah rendahnya kualitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama adalah melakukan pelatihan kerja, yang kedua adalah pemagangan, yang ketiga meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, yang keempat membenahi upah dan gaji tenaga kerja, dan yang kelima adalah peningkatan gizi dan kesehatan. Masalah ketiga adalah persebaran tenaga kerja tidak merata. Persebaran tenaga kerja tidak merata disebabkan karena terkonsentrasi atau terpusatnya penduduk Indonesia di Pulau Jawa.
Hampir 60% penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak semakin banyaknya jumlah pengangguran di Pulau Jawa. Sedangkan di luar Pulau Jawa, pembangunan akan terhambat karena kekurangan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya yang ada. Lalu pemecahan masalahnya. Untuk pemecahan masalah tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam rangka pemerataan persebaran tenaga kerja. Berikut ini adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah. Yang pertama adalah mengadakan transmigrasi, yang kedua adalah pemberdayaan tenaga kerja, yang ketiga adalah pengembangan usaha sektor informal di daerah-daerah. Masalah yang keempat adalah kesempatan kerja masih terbatas. Untuk mengatasi terbatasnya kesempatan atau peluang kerja ini dapat dilakukan dengan cara pengembangan industri padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Usaha lainnya yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah terbatasnya lapangan kerja ini adalah dengan pengembangan pekerjaan umum, seperti pengadaan proyek, pembangunan jalan, pembuatan saluran air, irigasi, pembuatan jembatan, dan perbaikan jalan. Kesimpulan. Nah, dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak merasa dalam kandungan. Sedangkan kewajiban merupakan keharusan bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.